Halo sahabat PSP, selamat datang di PSP Cast, podcast by Peruri Security Printing. Hari ini PSP Cast kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah merupakan Direktur Keuangan Perum Peruri, Ibu Minarsi Budi Riani. Selamat datang Bu Ani, mohon maaf. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah berapa kali datang ke Surabaya, Bu? Saya sih sering banget ya sebetulnya ke Surabaya. Sebelum di Peruri kan saya di Bank Mandiri. Kebetulan kan saya pegang commercial banking ya. Jadi banyaklah klien-klien saya yang memang dari Surabaya. Jadi saya sebetulnya sering lah ke Surabaya. Jadi dan juga banyak teman lah di Surabaya. Jadi, nah kalau ke Peruri Security Printing ya baru ini perdana ini. Setelah hampir 5 tahun di Peruri baru sekarang bisa hadir langsung. Baik. Di Surabaya ini surganya kuliner. Kira-kira Ibu paling suka apa dan sudah mencoba apa? Oh sebelumnya kan saya biasanya kalau kuliner seringnya diajakin ke bebek ya, bebek atau rawon ya. Ada rawon setan, ada rampon kalkulator lah, kayak gitu ya. Iya. Nah, tapi kemarin saya diajak makan seafood. Aduh, menurut saya enak banget. Ya, kayaknya itu legend ya, seafoodnya ya, legend banget itu. Nah, jadi tadi pagi saya juga sempat makan di hotel, makan rawon lagi. Pokoknya emang bener-bener. Terus tadi barusan saya makan rujak cingur. Rujak cingur sudah coba? Seumur saya sebetulnya nggak pernah makan rujak cingur sebetulnya. Tapi karena Pak Agung bilang rujak cingur ini beda, enak. Jadi saya coba, ternyata enak juga ya. Jadi habis tuh rujak cingur. Jadi emang yang paling ngetop di sini Pak Agung itu kulinernya nomor 1 memang asli Surabaya. Memang. Iya, betul. Jadi kalau ke Surabaya mah cari makanan. Betul. Bisa hubungi Pak Agung langsung, direktur kita. Lupakan diet deh. Iya. Aduh, saya bilang ini besok mesti lari dan naik sepeda lagi nih kalau gini. Hobinya lari, Bu? Saya naik sepeda. Terutama saya naik sepeda. Naik sepeda. Ya. Rutin lakukannya atau gimana? Hampir boleh dikatakan rutin karena saya kan sebetulnya tadinya lari, kemudian jogging, tapi menurut dokter karena usia jadi saya lutut udah nggak terlalu kuat lagi, jadi disarankan sepeda. Nah, sejak dokter bilang begitu ya saya naik sepeda. Jadi relatif saya kalau boleh dikatakan naik sepeda bukan hanya di Jakarta aja, tapi ya juga suka ke luar kota, bahkan kadang saya kalau ke luar negeri ya saya bersepeda. 5-10 kilo atau ada? Enggak. Kalau saya naik sepeda tuh Jakarta Bogor. Oh Jakarta, jauh juga ya? Jakarta Bogor, kemudian kadang-kadang ya seperti itulah. Oh iya, cukup menarik ya. Jadi selain untuk aktivitas juga jaga itu ya? Kesehatan. Untuk bakar kardio juga ya maksudnya? Iya, jaga kesehatan lah sebetulnya, terutama buat saya jaga kesehatan. Termasuk jaga makan, pola makan atau gimana? Ya, supaya saya bisa makan enak, saya harus olahraga. Tidak berlaku di Surabaya tapi ya? Oh, kalau di Surabaya, di Surabaya semua makanan enak masalahnya. Semua makanan enak. Oke. Berikutnya, bagaimana pandangan Ibu? Karena kita kan istilahnya podcast atau siniar kita ini perdana. Bagaimana menurut Ibu dengan podcast atau perdana kita saat ini? Kalau menurut saya ya, memang media yang saat ini sangat atraktif kan memang podcast ya. Jadi kalau kita lihat sekarang orang sudah jarang sekali ya nonton televisi. Semua mereka lihat di YouTube dan sebagainya. Dan podcast itu sebetulnya salah satu literasi ya, literasi untuk mendapatkan berita ataupun ilmu yang baru gitu. Dan dengan cara yang sangat sederhana. Orang nggak perlu harus harus cari tempat. Kalau membaca kadang-kadang kan harus ada yang perlu ketenangan, tempat yang khusus dan sebagainya. Tapi kalau podcast kan di mana aja gitu kan. Kapan saja juga. Iya, jadi dia bisa dapatkan informasi kapan dia perlukan gitu. Menurut saya itu adalah media yang sekarang ini yang paling atraktif lah ya. Jadi kalau menurut saya kalau sekarang ada di Peruri Security Printing ini media podcast itu menurut saya sangat sesuai lah dengan audiens yang saat ini. Kalau saya lihat tadi kan semua insan Peruri Security Printing kan muda-muda semua. Betul. Memang iya, jadi pasti medianya harus kita sesuaikan gitu kan, kira-kira kayak gitu. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya senior itu juga atau podcast itu sangat baik ya, sisinya positif sekali ya untuk anak-anak untuk saat ini yang membutuhkan informasi
yang mungkin yang instan dan bisa didengarkan kapanpun. Terima kasih Bu informasi tadi. Yang berikutnya, bagaimana Ibu sebagai Direktur Keuangan Perum Peruri melihat perusahaan kita itu seperti apa? Kalau saya lihat ya, sebetulnya perusahaan ini kan tidak besar, tapi juga profit gitu ya. Saya lihat dari awal berdiri sampai sekarang perusahaan ini kan profit. Jadi small is beautiful kalau kita bicara gitu ya. Jadi eksis, kemudian perusahaan ini tetap established gitu ya. Dan yang paling penting tentu adalah tetap profit gitu. Karena dengan profit itu perusahaan ini bisa sustain, dengan profit itu perusahaan ini bisa memberikan kesejahteraan kepada pegawainya, dan dengan profit itu perusahaan ini bisa berkembang gitu. Nah, itu yang paling penting gitu sebetulnya. Nah, kemudian yang paling penting lagi dari perusahaan ini saya lihat adalah konsistensi dari customer-nya. Jadi customer dari, kalau saya perhatiin dari angka-angkanya, revenue dari perusahaan ini kan cukup baik ya. Maksud saya boleh dikatakan stabil gitu ya. Kalaupun ada peningkatan, kalaupun ada penurunan juga tidak terlalu dramatis gitu ya. Dan ini akan stabil revenue-nya. Artinya hubungan dengan customer-nya ini sangat baik, bisa menjaga hubungan dengan customer-nya. Nah, itu paling penting sih menurut saya, karena customer adalah ya is a king lah ya. Jadi ya itu yang akan memberikan kontribusi kepada pendapatan perusahaan. Itu tadi menarik, sustainable. Saya melihat begini, kalau sustainable perusahaan ini, kira-kira pandangan Ibu, 5 atau sampai 10 tahun ke depan, bagaimana PSP ini akan berkembang? Sebetulnya saya bandingkan dengan perusahaan induknya ya, Peruri. Peruri kan di awal tidak pernah mengenal yang namanya digitalisasi ya. Tiba-tiba kemudian kita berpikir kok tiba-tiba orang, apalagi dengan pandemi, tiba-tiba cashless itu makin cepat, gitu kan. Sekarang perhatiin deh, kalian kan nggak perlu bawa dompet sekarang ke kantor atau kemana gitu, nggak perlu bawa dompet, yang penting ada handphone gitu kan. Nah itu yang kita juga di Peruri juga berpikir, wah kok nanti cashless berarti berarti nanti bisnis percetakan uang kita, yang bisnis utama kita bisa turun dong. Nah kemudian kita juga mengantisipasi nilai dari bisnis itu. Jadi kalaupun turun, tapi nilai dari uangnya itu kita naikkan. Gitu. Jadi harga uang kita naikkan, kira-kira gitu. Nah, tentunya dengan apa? Dengan tambahan security feature tadi, seperti saya sampaikan. Nah, sekarang bagaimana kalau di Peruri security printing? Menurut saya kan kita nggak bisa juga menghambat kemajuan zaman gitu ya. Kita nggak mungkin juga menahan lah, bukan menghambat ya, menahan kemajuan zaman. Dan kalau kita perhatikan sekarang semua orang kecenderungannya sudah menggunakan digitalisasi kan. Udah nggak mau lagi ada paper istilah atau paperless gitu kan, udah paperless semua. Jadi menurut saya ya Peruri security printing ini juga harus sudah memikirkan once itu terjadi apa yang harus kita lakukan, dan kita juga harus mengantisipasi itu. Katakanlah dari awalnya kita bicara kita bicara hanya fisik saja. Kemudian sekarang kita udah di intermediary-nya adalah udah hybrid kan gitu kan. Ada fisik tetapi juga ditambah dengan QR code dan sebagainya. Kan itu hybrid. Tambahan fitur tadi itu. Iya. Once itu bisa fisiknya hilang gitu ya. Once fisik hilang, kemudian only digital. Terus harus apa? Nah, disinilah kita harus menjemput zaman dengan cara ya kita harus antisipasi dari sini. Ya sudah mengantisipasi dari sini. Bagaimana kalau itu terjadi? Kita harus melakukan apa? Dan semua strateginya harus sudah dilakukan mulai saat ini. Menurut saya sih itu. Jadi saya melihat bahwa next tentunya adalah paperless itu udah pasti akan terjadi lah. Itu akan terjadi. Karena orang juga sekarang kalau kita melihat dari sisi lain ya, orang melihat adalah sekarang kan kalau kita di mana-mana semua melihatnya adalah lingkungan gini. Kita harus jaga lingkungan dan sebagainya. Nah, paper dilihat kan sesuatu yang merusak lingkungan karena itu diambil dari pohon dan sebagainya. Nah, kalau itu arahnya ke arah sana, jadi paper itu nanti akan makin sedikit atau bahkan mungkin tidak ada dan memang benar-benar akan paperless, dan itulah waktunya Peruri security printing berperan gitu. Walaupun itu nanti
menjadi terdigitalisasi, tetapi kita sudah siap apapun yang akan terjadi. Oke. Terima kasih Bu. Jadi yang saya tangkap ini dari pembicaraan ini adalah disrupsi teknologi itu tidak bisa dihindari. Tinggal kita harus persiapannya seperti apa, dipupuk mulai sekarang. Sedari dini kita harus mempersiapkan yang namanya produk hybrid atau produk digital secara utuh. Iya, seperti itu. Terima kasih Bu Ani. Mohon maaf. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga ada kedatangan berikutnya, kita bisa lanjutkan untuk podcast by Pruri Security Printing berikutnya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin, sama-sama. Semoga sukses berkarir. Amin, sama-sama. Selalu memberikan inspirasi terbaik untuk Pruri Group dan lain sebagainya. Terima kasih sahabat PSP. Saya Nana Boy. Sampai jumpa di PSP Cast selanjutnya. Terima kasih.